Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Selasa 22 Agustus 2023. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah beberapa kali ikut naik di mobil teman saya di tengah hujan yang sangat deras. Dengan pandangan terbatas, teman saya yang mengendarai mobil tersebut tidak hanya harus lebih fokus memerhatikan rute, tetapi juga memperhatikan supaya kendaraan tidak keluar dari badan jalan atau masuk ke lubang jalan. Ia pun harus memperhatikan agar tidak menabrak atau ditabrak kendaraan lain yang pengemudinya penglihatannya juga terbatas. Jika berkendara mobil di tengah hujan deras harus lebih berhati-hati, apalagi berlayar di tengah badai, tentu lebih mengerikan dari itu. Sewaktu-waktu kapal bisa dibalikan oleh hantaman ombak dan gelombang besar yang kuat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Danau Galilea agaknya termasuk danau yang cukup sering didera badai. Danau seluas sekitar 166 km persegi dan dalamnya sekitar 43 meter ini menjadi tempat di mana para murid Yesus 2 kali diterpa badai atau angin ribut. Pertama saat mereka bersama Yesus yang tidur di buritan, dan kedua saat mereka berlayar sendiri dan kemudian Yesus menyusul dengan berjalan di atas air. Dua situasi berbeda tapi masalahnya sama, yaitu badai. Mari kita perhatikan dua kisah tersebut. Saat Yesus tidur di kapal, para murid yang panik berseru membangunkan Yesus. Bukan badai, tapi seruan para muridlah yang membangunkan Yesus. Meski kita di tengah masalah yang begitu besar, sepelan apapun doa kita, Ia mendengarkan kita. Setelah Yesus bangun, Ia segera menenangkan badai itu, lalu menegur ketidakpercayaan para murid. Ini beda dengan kejadian kedua. Saat para murid berteriak-teriak karena mengira Yesus adalah hantu, yang pertama Ia lakukan adalah menenangkan para murid, baru badai itu. Mengapa? Karena Ia mau para murid mengerti bahwa Ia hadir bersama mereka. Bukankah ini sungguh luar biasa? Tuhan mau sederhana saja, yaitu apapun badai dan masalah yang datang, Ia mau kita menyadari bahwa Ia bersama kita. Ia mau kita fokus padanya saja, bukan pada masalah atau hal-hal lain. Fokus pada Yesus membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Berseru padanya membuat ia bertindak meredakan badai, dan badai berhenti begitu Yesus naik ke atas perahu. Ini juga yang harus kita lakukan. Saat masalah datang, arahkan hati kita kepadanya, berserulah minta pertolongannya, dan izinkan Ia masuk ke hati kita untuk memastikan apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, yakinkan aku terus bahwa di tengah badai kehidupan yang aku alami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan aku, sehingga aku dapat tetap tenang walau di tengah badai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.